Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal qari'ina lil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi kita semua. Al-Qur'an adalah kitab yang sangat monumental sebagai kitab suci umat Islam, dan di dalamnya ada kemukjizatan yang kalau seandainya kita mendalami Quran, betapa kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita tilawat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian kita fahmu Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, kemudian tadabbur Al-Qur'an, mentadaburi makna Al-Qur'an, dan terakhir mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah biasanya tanggal 17 atau malam 17 itu adalah malam nuzulul Qur'an, atau sebetulnya inzalul Qur'an, di malam diturunkannya Al-Qur'an. Pada malam itu Al-Qur'an diturunkan pertama kali, yaitu turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kadang-kadang kita berpikir, kenapa nuzulul Quran tanggal 17 sementara kita diarahkan mencari malam Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan. Nah, ini kita jadi merenung. Jadi kalau begitu Lailatul Qadar itu kapan? Maka memang yang paling benar Lailatul Qadar itu harus kita cari dari awal sampai akhir. Jadi dari awal Ramadan, seandainya kita isi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah salah satu di antara malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Quran ini hadir dengan keindahan yang sangat luar biasa, dengan kehebatan yang sangat luar biasa, sehingga dari zaman dulu sampai sekarang belum ada yang mampu menyaingi Al-Quran. Di zaman dulu pernah ada yang mengaku nabi, kemudian mencoba-coba bikin ayat Quran. Misalnya Musailamah Al-Kadzab pernah membuat ayat Al-Quran meniru surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kemudian beliau atau Musailamah
Musailamah membuat ayat yang mirip dengan Al-Qari'ah. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu dzambun wabil, dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi di masa itu, orang Arab langsung terbahak-bahak. Ini bikin apa aneh, katanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab mengaku nabi, mampu membuat ayat Al-Qur'an, tetapi yang dibikin ini sangat menggelitik, kata orang-orang di zaman itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, artinya apa? Artinya adalah bahwa Al-Quran itu memang sungguh luar biasa dan tidak pernah ada orang yang akan mampu membuat satu ayat pun seperti Al-Quran. Jadi tidak akan mampu. Jadi kalau kita berargumen tentang kebenaran agama Islam, hanya dengan Quran aja sudah habis. Dengan Quran kita betul-betul memahami Quran itu habis. Jangankan dari maknanya, dari lagamnya Al-Quran aja, atau dalam bahasa Al-Jurzani itu an-nazm. Dari racikan bahasa Al-Quran aja kita sudah bisa habis membabat orang yang meragukan Islam. Gitu. Jadi ketika Quran lahir, Quran turun, para pujangga Arab itu langsung geleng-geleng kepala. Ini bahasa malaikat, padahal nggak ngaku Islam. Ini bukan bahasa manusia, kata para pujangga Arab di masa itu. Karena betapa indahnya bahasa Al-Quran. Khatib sering mencontohkan misalnya surat Al-Fatihah. Dalam satu hari minimal kita baca 17 kali, tapi kita tidak pernah bosan. Beda dengan lagu-lagu yang lagi hit, misalnya tahun depan udah bosan, baru tahun depan setahun kemudian itu udah beda, udah nggak nikmat lagi. Misalnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu kan indah sekali. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In. Dan itu indah sekali. Keindahannya itu bukan hanya dari sisi nazamnya, tapi memang dalam sekali maknanya. Itu Fatihah aja kalau dikupas nggak habis dalam waktu yang cepat. Indah sekali. Beda dengan bikinan manusia ya. Kalau bikinan manusia misalnya taruhlah bikin pantun ya, kadang-kadang ngaco-ngaco ya. Yang penting ujungnya sama tapi isinya ngaco-ngaco. Tapi kalau Al-Quran itu isinya mantap, gayanya mantap, semuanya mantap, sehingga akan menimbulkan satu keindahan yang sangat luar biasa dan tidak salah. Misalnya ya, kalau ada orang berobat dengan Al-Quran itu tidak salah, karena Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu adalah penyembuh. Beda dengan dawa. Kalau dawa itu obat, kalau obat itu adalah menyelesaikan gejala, tetapi Al-Quran itu menyembuhkan sampai ke akar-akarnya. Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ulama menyebutkan juga misalnya ada kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran. Misalnya adalah yang pertama, bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah kemukjizatan aqliyah. Bahwa Al-Quran itu isinya itu tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Isinya Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan akal, tidak akan, sampai kapan. Itu kehebatan Al-Quran. Maka kata para ulama, salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah bahwa mukjizat Al-Quran adalah mukjizat aqliyah, la hissiyah, bukan kemukjizatan hissi. Hissi itu yang indrawi. Misalnya Nabi Musa pernah tongkatnya jadi ular, tapi itu hanya terjadi di waktu itu. Tapi beda dengan Al-Quran. Sampai kapanpun isi Al-Quran tidak akan pernah menyalahi
penelitian mutakhir sekalipun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah khalidah khuludad dahr. Al-Quran akan abadi. Al-Quran tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Jadi tidak perlu khawatir dengan Al-Quran. Al-Quran itu insya Allah akan selalu abadi. Meskipun penelitian di Indonesia misalnya saat ini 65% Muslim tidak bisa baca Al-Quran, tapi itu aman saja. Ribuan orang, mungkin jutaan orang hafal Al-Quran, aman. Beda dengan kitab-kitab lain. Mungkin kitab-kitab lain hampir tidak ditemukan orang yang mampu menghafal seluruh tanpa adanya kesalahan. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Yang ketiga, kehebatan Al-Quran adalah misalnya ta'ahadallahu ta'ala bihifdzil Qur'an al-Karim. Allah berjanji bahwa Al-Quran akan selalu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu. Luar biasa. Jadi Allah pasti akan jaga dan tidak akan ada satupun dari Al-Quran ini yang akan hilang sampai dengan hari kiamat. Mungkin berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang bisa berubah. Bahkan di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu hanya bahasa Arab. Jadi kalau ada orang hanya baca terjemah, itu bukan Quran. Baca tafsir itu bukan Quran. Jadi Al-Quran itu hanya yang bahasa Arab. Berbeda dengan yang lain, mungkin diterjemahkan masih dianggap kitab itu, tapi Al-Quran bukan. Itulah diantaranya ciri keautentikan Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada lagi yang cukup menarik di dalam Quran adalah al-mu'jizah ar-raqmiyah dalam Quran. Apa itu? Kemukjizatan bilangan-bilangan dalam Quran. Nah, ini kita kasih contoh sedikit aja. Misalnya di dalam Al-Quran kata al-hayat itu jumlahnya 145 kali diulang. Al-hayat artinya hidup. Dan di dalam Al-Quran juga kata al-maut itu ada 145. Bisa dibayangkan kalau itu dibikin oleh manusia biasa, mana mungkin bisa seperti itu. Misalnya di dalam Al-Quran ada kata as-salihat yang bermakna kebaikan-kebaikan diulang sebanyak 167 kali. Kemudian lawan kata as-salihat, as-sayyi'at juga 167 kali. Ad-dunya, kata dunia di dalam Al-Quran sebanyak 115. Kemudian kata akhirah juga diulang sebanyak 115 kali. Jadi luar biasa ya Al-Quran itu. Bahkan di antara kelebihan Al-Quran adalah sesuai dengan kemampuan akal masing-masing. Di Indonesia misalnya, kalau yang biasa ya baca Al-Quran nggak paham artinya, itu juga nggak masalah. Ada orang misalnya pakai ayat Al-Quran ditulisin masuk ke dalam air menyembuhkan, bisa juga. Karena Al-Quran itu memang sesuai dengan kemampuan. Maka tafsir-tafsir Al-Quran itu sungguh banyak jumlahnya, dan itu memang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan penafsir, kemampuan jamaah yang ikut kajian tafsir tersebut. Jadi betapa Al-Quran itu sungguh luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah Al-Quran. Sehingga ada ahli bahasa yang menyebutkan bahwa di dalam bahasa Arab itu hanya dua kata yang tidak ada musanna dan jamaknya. Yang pertama adalah kata Allah, yang kedua adalah kata Al-Quran. Jadi tidak ada plural. Kalau dalam bahasa Inggris plural di dalam Al-Quran dan kata Allah. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa memalsukan. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin selamat, maka dua saja sebetulnya ya
Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan dilanjutkan dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'i sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bilatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur